Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Penegasan warta pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus online pada hari ini. Majelis Jemaat berharap walaupun ibadah dilakukan secara online, tidak mengurangi makna ibadah dan tetap mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Dalam pelaksanaan ibadah online ini, jemaat diharapkan mengikuti dengan pedoman ibadah online yang diberikan oleh Majelis Jemaat. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama. Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Depitio. Bantuan bagi jemaat Gereja Kristus Cibinong yang terkena dampak wabah COVID-19. Sehubungan dengan kondisi saat ini di mana banyak orang yang terkena dampak COVID-19, termasuk anggota jemaat Gereja Kristus Cibinong, maka bagian diakonia mengadakan kegiatan berupa pemberian bantuan sembako kepada jemaat yang terkena dampak tersebut mulai dari bulan April yang lalu. Bagi jemaat yang terbeban untuk ikut berpartisipasi, dapat menyalurkan bantuannya ke rekening BCA dengan nomor 572025011 atas nama Bapak Penatua Waluyo dengan nomor handphone 08 15 100 10 568 dan mohon bukti transfernya dikirimkan ke Bapak Penatua Waluyo. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Sekian penegasan warta jemaat. Untuk berita selengkapnya dapat diakses melalui dokumentasi digital GKC. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita masuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menang atas kuasa maut dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Mari kita puji dan muliakan Dia. Mari kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan penguasa langit dan bumi serta segala isinya. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ nomor 2. Mulia
Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita jangan akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Tuhan semesta alam menyertai saudara sekalian. Kota benteng kita ialah Allah. Tuhan semesta alam juga menyertai saudara. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatan kita, tempat perlindungan kita ialah Allah. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Jemaah sekalian, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati ibadah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Nas pembimbing kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-53 yang berkata demikian kepada kita sekalian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Malaikat menyanyi, puji Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari jemaat sekalian, kita responi hukum Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapannya. Jemaat sekalian, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada pada kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu. Kami tidak taat kepada firman-Mu. Kami tidak setia kepada kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran dan dosa-dosa kami menurut kasih setia-Mu. Biarlah murka dan amarah-Mu berlalu atas kami. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, sinarilah kami dengan rahmat dan anugerah-Mu. Berilah kami kasih karunia-Mu ya Tuhan, berilah kami damai sejahtera-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang penuh kasih. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih, Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa,
menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat sekalian, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersyukur Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berbahagialah setiap kita yang diampuni dosanya, yang pelanggarannya tidak diperhitungkan Tuhan. Syukur kepada Allah untuk kasih setia-Nya. Tuhan yang maha besar, yang suci dan benar, ku puji Kau, karya-Mu yang indah, nama-Mu yang mulia, bertatalah sekarang di hatiku. Allah datang menjelma jadi manusia, menghapuskan segala dosaku, jadi putih bersih, rahmat dan anugerah diberinya. Roh Allah Maha Kudus memberi keteguhan, kuasa Tuhan menguatkan hati atasi cobaan. Roh Kudus tinggallah di dalamku. Allah yang Maha Esa, kekal dan abadi, puji syukur, Tritunggal yang suci, Sang Raja Surgawi, Kau Halik semesta, haleluya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah juga teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian jemaah sekalian, petunjuk hidup baru bagi saudara sekalian pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan mengokohkan iman percaya dan pengharapan saudara senantiasa kepadanya, dan menuntun saudara kepada hidup yang benar sesuai kehendak-Nya. Terpujilah Tuhan atas segala petunjuk-Nya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Ada penasihat
sabdamu pedoman dalam kekelaman, jalan kami aman. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Mari jemaah sekalian kita berdoa. Dengan penuh syukur dan sukacita ya Tuhan, kami siap untuk menerima dan menyambut sabda firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu, firman yang berkuasa, yang mengubahkan kami, yang memperbaharui hidup kami. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, bahkan pengharapan dan kasih kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kiranya kami mohon, kuasa Roh Kudus bekerja dan memberkati kami saat ini. Berkati kami jemaat-Mu Bapa di dalam surga, juga hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan. Biarlah Tuhan yang sungguh memperlengkapi hamba-Mu ini, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu sekalian boleh bersuka cita di dalamnya. Kami boleh melihat dengan nyata bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, tuntunan Tuhan melalui firman-Nya senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa di dalam surga, demi Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Baik jemaah sekalian, di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat yang ke-54, sampai dengan ayatnya yang ke-60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparnya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jemaah sekalian, inilah penglihatan yang dialami oleh Stefanus di dalam pembacaan kita tadi. Di dalam ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56, demikian kita membaca, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, jemaah sekalian, di sana diterjemahkan demikian. Tetapi Stefanus yang dikuasai oleh Roh Allah memandang ke langit.
Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di tempat berkuasa di sebelah kanan Allah. Lihat, kata Stefanus, saya melihat surga terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saya melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Menarik jemaah sekalian, di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari digunakan kata surga sebagai ganti kata langit. Ini menegaskan bahwa yang dilihat oleh Stefanus di dalam penglihatannya adalah kemuliaan Allah di surga. Dan Yesus ada di sebelah kanan Allah. Satu penglihatan yang luar biasa jemaah sekalian yang dialami oleh Stefanus. Karena sejauh yang kita baca di dalam Alkitab, inilah satu-satunya penglihatan yang secara langsung tentang Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Penglihatan secara langsung. Memang di dalam Alkitab jemaah sekalian ada diberitakan kepada kita tentang Yesus yang ada di sebelah kanan Allah. Dan sedikit catatan supaya jelas bagi kita sekalian, kalau kita baca memang digunakan kata duduk. Yesus duduk di sebelah kanan Allah dan bukan kata Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sebagaimana penglihatan yang dialami oleh Stefanus. Tetapi tentunya jemaah sekalian, ini bukan berarti lalu kemudian kita pertentangkan, karena baik kata duduk maupun kata berdiri, kedua-duanya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa Yesus ada di sebelah kanan Allah. Dan semua yang diberitakan oleh ayat-ayat firman Tuhan ini bukan merupakan satu penglihatan langsung. Kita membaca di dalam kitab Wahyu juga memang disaksikan kepada kita tentang penglihatan yang juga dialami oleh Rasul Yohanes mengenai kemuliaan Allah dan Tuhan Yesus Kristus di surga pada akhir zaman. Tetapi penglihatan Yohanes ini pun juga bukan terutama tentang Yesus yang berdiri atau duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi utamanya tentang Yesus sebagai anak domba yang berkuasa. Nah, karena itu jemaah sekalian bukan saja luar biasa, tetapi penglihatan Stefanus ini juga sangat istimewa. Tuhan berkenan memberikan penglihatan ini kepadanya untuk melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri tentang kemuliaan Allah di surga, di mana Tuhan Yesus ada berdiri di sebelah kanannya. Nah, saya membayangkan jemaah sekalian apa yang dilihat, apa yang disaksikan secara langsung oleh Stefanus tentunya ini adalah merupakan satu penglihatan yang sangat menakjubkan. Bagaimana kemegahan dan kemuliaan Allah di dalam tahtanya di surga dinyatakan, diperlihatkan secara khusus kepada Stefanus. Nah, penglihatan Stefanus ini jemaah sekalian sangat penting bagi kita. Yang pertama, penglihatan ini menegaskan kepada kita tentang kebenaran dari apa yang diberitakan di dalam kitab-kitab Injil. Seperti misalnya di dalam Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-19 memberitakan bahwa Yesus setelah ia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya lalu terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Lalu terangkatlah Yesus ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, apa yang diberitakan oleh kitab Injil Markus ini terkonfirmasi menjadi satu berita yang benar melalui penglihatan secara langsung yang dilihat oleh Stefanus. Yang kedua jemaah sekalian, penglihatan ini juga meneguhkan pengakuan iman kita. Setiap hari Minggu di dalam ibadah kita ikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama.
melalui rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya. Kita bersama-sama percaya bahwa Yesus, Tuhan kita, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, dengan penglihatan yang Stefanus alami, maka jemaah sekalian, kita tidak ragu dan bimbang lagi. Maka dengan mantap ketika kita mengaku iman percaya kita bahwa Yesus, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka itu boleh kita ucapkan dengan penuh keyakinan, dengan kemantapan iman. Siapa Stefanus, jemaah sekalian? Mengapa ia mendapat penglihatan yang sangat istimewa ini? Apa kira-kira maksud dan tujuan diberikannya penglihatan ini kepadanya? Menarik pertanyaan-pertanyaan ini untuk kita ajukan, jemaah sekalian, karena tentunya kita yakin bahwa apa yang terjadi dan dialami oleh Stefanus ini bukan satu peristiwa kebetulan belaka yang terjadi begitu saja. Tetapi kita percaya bahwa ketika dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, maka di dalamnya ada tujuan Allah, ada rencana Allah, ada maksud Allah yang Allah kehendaki, supaya Stefanus dapat melihat, dapat mengerti, dan juga dapat memahaminya. Nah, siapa Stefanus, jemaah sekalian? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 disebutkan di sana bahwa Stefanus adalah satu dari 7 orang diaken yang dipilih oleh para rasul. Satu dari 7 orang diaken yang dipilih oleh para rasul. Selain Stefanus, jemaah sekalian, 6 lainnya adalah Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan yang terakhir adalah Nikolaus. Ya, mudah-mudahan kita ingat ke-7 nama diaken yang dipilih oleh para rasul ini, di mana Stefanus ada di dalamnya. Nah, kita membaca di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa mereka, ke-7 orang ini adalah orang-orang yang terkenal baik, juga penuh roh dan hikmat. Ya, mereka adalah orang-orang yang terkenal baik, penuh roh dan juga hikmat. Nah, di sini jemaah sekalian, kembali kita diingatkan, kita belajar bahwa ketika para rasul memilih dan menetapkan mereka yang akan terlibat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, itu mereka tidak lakukan asal saja, secara sembarangan, tidak, jemaah sekalian. Ya, tetapi mereka betul-betul memilih dan menetapkan orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang baik. Orang-orang yang terkenal baik, penuh roh dan juga hikmat. Dan khusus tentang Stefanus, di dalam ayat yang kelima, kita membaca bahwa ia adalah seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Ayat yang ke-8 menambahkan Stefanus juga adalah seorang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Banyak mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Dan menarik jemaah sekalian, di dalam ayat yang ke-15 disebutkan bahwa ketika ia berdiri di hadapan sidang mahkamah agama Yahudi, maka muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Nah, dari ayat-ayat ini jelas bahwa Stefanus adalah seorang pribadi yang memiliki kualitas yang baik. Dia beriman, dia berhikmat, penuh karunia dan kuasa, penuh dengan Roh Kudus, banyak mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Mukanya seperti muka malaikat, dan ditambah lagi jemaah sekalian, kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-7, Stefanus juga seorang yang berani untuk bersaksi. Dia tidak takut untuk memberitakan
kebenaran firman Tuhan, firman Allah. Nah, luar biasa, jarang-jarang kita menemukan orang yang berkualitas seperti Stefanus ini. Mungkin kalau kita coba cari orang yang seperti Stefanus ini di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, maka kita akan kesulitan untuk menemukan orang yang demikian. Ya, mungkin 1 di antara 1.000.000 orang ada yang memiliki kualitas sebagaimana yang ada di dalam diri seorang Stefanus. Sangat langka, jemaah sekalian. Dan itu sebabnya dengan latar belakang kualitas seperti ini, maka pastilah tentu bisa kita katakan Tuhan sangat berkenan kepada Stefanus. Dan karena itu tidak mengherankan jika lalu kemudian Stefanus mendapatkan penglihatan yang sangat luar biasa dan istimewa dari Tuhan. Ini menjadi semacam satu berkat khusus, menjadi satu bonus yang Tuhan berikan kepada Stefanus. Nah, saya tidak tahu jemaah sekalian seberapa jauh kita meyakini akan hal ini. Tetapi terus terang saya katakan dari atas mimbar ini bahwa secara pribadi saya mengamini dan mengimani dengan sungguh akan hal ini. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Saya juga percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita umatnya, anak-anaknya, hamba-hambanya. Tetapi dari kasus Stefanus ini jemaah sekalian, saya percaya bahwa di dalam kasih-Nya Tuhan menyediakan bagi kita berkat-berkat khusus yang hidupnya berkenan kepada Dia, yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam PL Perjanjian Lama kita mengenal tentang Ayub, bagaimana Tuhan sangat memuji akan kehidupan Ayub. Tuhan berkenan akan kualitas hidup yang ada di dalam diri Ayub. Bahkan Allah berani untuk mengizinkan iblis secara khusus untuk mencobai Ayub. Dan Ayub berhasil membuktikan kualitas hidupnya. Dia berhasil menunjukkan kepada Tuhan bahwa dia adalah sungguh seorang yang penuh dengan iman dan penyerahan hidup kepada Allah yang dia imani dan yang dia sembah. Tuhan berkenan kepada kualitas hidup Ayub dan Tuhan memberkatinya secara khusus dengan heran. Itu yang kita baca di akhir kitab Ayub. Nah, jemaah sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita semua tentunya rindu untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan saja berkat yang umum yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, tetapi juga kita rindu untuk dapat menikmati berkat-berkat yang khusus yang Tuhan sediakan kepada setiap hamba-hambanya yang berkenan kepadanya. Dan pertanyaannya oleh karena itu jemaah sekalian bagi kita adalah kualitas hidup seperti apa yang ada pada kita. Kualitas hidup yang seperti apa yang kita miliki di dalam Tuhan. Teristimewa tentunya di tengah-tengah pergumulan kita saat ini terkait dengan pandemi COVID-19. Maka pertanyaannya adalah kualitas hidup seperti apa yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Kualitas hidup yang bagaimana yang Tuhan lihat ada di dalam diri kita menghadapi situasi dan kondisi yang sulit yang kita hadapi dan kita alami saat ini. Nah, ada banyak orang yang mengatakan bahwa situasi saat ini merupakan satu ujian yang sungguh-sungguh bagi kualitas hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi banyak orang mengatakan disinilah Tuhan betul-betul menguji siapa kita sesungguhnya di hadapannya. Dan sesungguhnya jemaah sekalian bisa katakan bahwa ujian ini berlaku bukan hanya untuk kita orang-orang Kristen, tetapi juga berlaku bagi setiap
umat beragama dari agama apapun. Nah, kita semua jemaah sekalian akan betul-betul diuji. Apakah kita orang yang bersyukur atau kita orang yang sering mengeluh? Apakah kita orang yang sabar atau kita orang yang banyak menuntut? Apakah kita orang yang taat setia atau bukan orang yang taat dan setia? Apakah kita hidup di dalam kekuatan iman, di dalam keteguhan pengharapan, dan kita tetap di dalam kasih kepada Tuhan? Apakah kita tetap berkomitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik saat ini atau tidak? Dan apakah kita sungguh menjadi pelaku-pelaku firman atau hanya menjadi pendengar-pendengar saja? Disinilah jemaat sekalian, di dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi saat inilah, maka semuanya itu diuji. Siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan, bagaimana kualitas hidup kita, bagaimana iman kita, karakter kita, bagaimana kita bertumbuh di dalam kerohanian, di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi, atau justru malah kerohanian kita semakin lemah, semakin merosot. Semuanya ini akan nampak dengan jelas. Nah, sebagai pendeta tentunya jemaah sekalian, saya sungguh berdoa dan berharap kepada Tuhan bahwa kita semua sebagai jemaat Tuhan di Gereja Kristus Cibinong, kita bersama-sama mampu menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Apa kualitas hidup yang baik yang ada di dalam diri kita di tengah-tengah ujian yang berat ini. Nah, jemaah sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita di ayat yang ke-54, penglihatan yang Stefanus alami Tuhan berikan, dikatakan ketika ia berada di dalam ancaman bahaya. Saat itu ia sedang diadili di hadapan mahkamah agama dengan tuduhan yang sangat serius. Ia telah menghujat Musa dan teristimewa dikatakan ia sudah menghujat Allah. Penjelasan panjang lebar, pembelaan yang sedemikian rupa yang Stefanus sampaikan bukannya memberikan kejelasan diterima oleh orang banyak yang mendengar, tetapi justru itu semua menjadikan mereka yang mendengarnya menjadi sangat marah. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Dan di ayat 57 dan ayat 58, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Melemparinya yang dimaksud di sini jemaah sekalian adalah melemparinya dengan batu, dan biasanya dalam tradisi ini mereka melempari dengan batu sampai orang itu mati atau meninggal dunia. Dan itulah yang dihadapi oleh Stefanus. Dia berada dalam situasi yang terancam jiwanya, dia berada di dalam situasi yang kritis. Ini persoalan hidup dan mati yang dia hadapi secara serius. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itulah, jemaah sekalian, Tuhan memberikan penglihatan yang istimewa kepada Stefanus, dan kita menangkap dengan jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan menyatakan semua ini kepada Stefanus di dalam situasi yang demikian. Yang pertama jemaah sekalian, Tuhan ingin supaya melalui penglihatan yang dialaminya, Stefanus tetap kuat dan teguh. Tuhan menghendaki supaya Stefanus tidak lalu kemudian menjadi takut dan gentar.
Di tengah-tengah situasi yang kritis yang dialami oleh Stefanus, sangat mungkin jemaah sekalian di dalam situasi hidup dan mati seperti ini, maka lalu kemudian seseorang menjadi takut dan gentar, dan disinilah Tuhan hadir menguatkan Stefanus supaya dia tetap kuat dan teguh, tidak takut dan kemudian menjadi gentar. Dan yang kedua jemaah sekalian, Tuhan juga ingin agar Stefanus melihat bahwa dia tidak sendirian. Walaupun faktanya pada saat itu Stefanus harus menghadapinya seorang diri, tetapi Tuhan mau supaya Stefanus melihat bahwa dia tidak menghadapinya sendirian. Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan beserta dia. Tuhan menyertai dia dan Tuhan hadir ada beserta dengan dia. Nah, yang ketiga jemaah sekalian, Tuhan juga menghendaki agar Stefanus mengetahui bahwa Tuhan tahu apa yang telah ia lakukan dan kerjakan. Tuhan mau menegaskan kepada Stefanus bahwa semua yang sudah Stefanus lakukan dan kerjakan, Tuhan tahu. Tuhan melihat dengan sungguh. Dan bukan hanya sekadar tahu dan melihat, tetapi ia juga berkenan untuk apa yang telah Stefanus lakukan dan perbuat di dalam kehidupannya. Dan ini juga menjadi satu hal yang penting jemaah sekalian. Karena bisa saja ketika seseorang berada di dalam situasi yang dihadapi sebagaimana Stefanus adanya, lalu kemudian menjadi gamang. Lalu kemudian bertanya, apakah benar apa yang selama ini sudah aku lakukan dan perbuat? Dan di sanalah Tuhan menegaskan kepada Stefanus. Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan Tuhan berkenan atas apa yang sudah ia lakukan dan perbuat. Nah jemaah sekalian, yang terakhir, yang keempat, Tuhan menghendaki agar Stefanus meyakini dengan sungguh bahwa segala jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Dan kalaupun dia tidak luput dari kematian yang akan dia terima dan alami, maka hidupnya tidak akan berakhir dengan kesia-siaan. Sebagaimana janji Tuhan, sekarang Tuhan sudah naik ke surga. Dia sudah bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di dalam keadaannya itu maka Tuhan akan menyambut Stefanus dalam kemuliaan dan kuasa yang ada padanya. Tuhan menggenapi janjinya untuk menyediakan satu tempat bagi Stefanus supaya di mana Tuhan berada, disitulah Stefanus berada. Dan jemaah sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Stefanus tidak ada kekuatan dan penghiburan yang besar selain daripada apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepadanya melalui penglihatan yang istimewa yang Tuhan berikan kepadanya. Di dalam ayat yang ke-59 dan ayat yang ke-60, Alkitab menyaksikan kepada kita, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan ini meninggallah ia. Dari dua ayat ini jemaah sekalian kita melihat satu keyakinan yang kokoh, pengharapan yang teguh, penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan dari Stefanus, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan sungguh terjadi di dalam dirinya. Sejarah mencatat Stefanus menjadi martir yang pertama di antara martir-martir yang lain yang ada di dalam sejarah gereja. Nah jemaah sekalian, kita memang tidak pernah melihat secara langsung
penglihatan sebagaimana yang Stefanus alami. Tetapi puji Tuhan jemaat sekalian, ketika kita bersama-sama setiap tahun, kita memperingati dan merayakan hari Tuhan Yesus naik ke surga, maka penglihatan yang sama terus-menerus Tuhan nyatakan kepada kita. Supaya di dalam dan melalui penglihatan ini, Tuhan menghendaki supaya keyakinan kita menjadi kokoh. Maka pengharapan kita juga senantiasa teguh, dan penyerahan hidup kita senantiasa kita nyatakan di sepanjang kehidupan kita. Khususnya jemaah sekalian, tentu di saat-saat seperti sekarang ini, ketika bersama-sama kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang kita hadapi. Walaupun sulit, walaupun tidak mudah kita untuk menjalaninya, tetapi sebagaimana yang terjadi di dalam kehidupan Stefanus, di dalam keyakinan yang teguh, di dalam pengharapan yang kokoh, di dalam penyerahan diri yang penuh, sebagai jemaat Tuhan, kita boleh tetap menjalani kehidupan kita dengan baik. Kita tetap kuat di dalam iman. Kita tetap sabar, kita tetap optimis, kita tetap penuh dengan semangat, tetap sukacita dan damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Kita lakukan apa yang terbaik jemaah sekalian, yang memang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Dan segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Betul ada masalah, betul ada pergumulan yang mungkin saat ini sedang kita alami. Tetapi mari jemaah sekalian, di dalam keyakinan yang teguh, di dalam pengharapan yang kokoh, kita bawa, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa apapun yang terjadi saat ini, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang Immanuel. Dan akhirnya jemaah sekalian, biarlah kita terus mengamini dan mengimani bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, di dalam penyerahan yang sungguh kepada Dia, tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan perhitungkan, dan Tuhan akan memberkati. Apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan akan genapi. Sehingga dengan demikian jemaah sekalian, puji Tuhan, dan ini yang menjadi doa dan harapan kita bersama. Kita memang tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi seberapa lama pandemi ini kita masih akan hadapi. Tetapi biarlah kita mampu melewatinya bersama-sama dengan baik. Untuk kita kemudian boleh menikmati berkat-berkat yang baru, bahkan berkat yang khusus yang dari Tuhan, yang akan Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kita bagi setiap kita yang boleh memiliki kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan lihat yang ada di dalam diri seorang Stefanus. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus jemaah sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat sekalian, bersama orang percaya di segala abad dan tempat, dan sesuai pengakuan iman kita kepada
saat baptisan dan sidi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai pribadi orang percaya maupun selaku jemaat Tuhan sebagai kesaksian kita kepada dunia menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, jemaah sekalian, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan doa syafaat kami pada saat ini. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami alami, Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami yang sungguh. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu meneguhkan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu. Kami dikuatkan bahwa Engkau Tuhan yang penuh kuasa dan kasih, yang naik ke surga dan sekarang bertahta di sebelah kanan Allah untuk menggenapi segala janji-janji yang Engkau berikan kepada kami orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi majelis jemaat, rohaniwan, bagi badan pengurus bagian-bagian, koordinator wilayah, bahkan panitia demi panitia, juga para penata layan dan segenap aktivis gerejamu di tempat ini. Tuhan berkati senantiasa, walaupun di dalam masa-masa sekarang ini mereka tidak bisa menjalankan tugas pelayanan mereka, tetapi biarlah semangat pelayanan mereka tidak akan pernah pudar, tetapi tetap berkobar-kobar, penuh semangat di dalam Tuhan, bersama-sama dalam pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun gerejamu berada. Tuhan memberkati supaya sekalipun gereja ada di dalam situasi yang sulit saat ini, tetapi tetap gereja Tuhan hadir untuk melayani dan menggembalakan anggota-anggota jemaat, supaya jemaat Tuhan tetap boleh ditolong, mereka boleh tetap diperlengkapi, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan pergumulan saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi anggota jemaat Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga mereka. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkati mereka dengan sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Kiranya pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata, mencukupkan dan menyediakan segala kebutuhan dan keperluan. Tuhan tetap menjaga dan melindungi gadamu dan tongkatmu yang berkuasa itu ya Tuhan, tetap akan menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati jemaatmu, supaya mereka tetap di tengah-tengah situasi saat ini menikmati berkat-berkat yang baru yang daripada Tuhan. Kami membawa dan menyerahkan setiap pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan anggota jemaatmu saat ini. Apapun itu Bapa di dalam surga, tetapi biarlah kuasa Tuhan hadir,
menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan berikan pemulihan. Bagi mereka yang sedang berduka, Tuhan yang menghiburkan. Biarlah kiranya di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, segala perkara yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu boleh mereka hadapi di dalam kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada mereka. Berkati segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di rumah pada saat ini ya Tuhan. Tetap Engkau memberikan semangat, menolong dan memampukan agar jemaat-Mu dapat mengatasi mungkin ada rasa bosan, ada rasa jenuh yang mereka alami. Tetapi biarlah kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan akan memampukan mereka untuk tetap dapat menjalani kehidupan mereka hari lepas hari bersama dengan keluarga secara terbatas di rumah mereka masing-masing. Dan kami terus berdoa Bapa di dalam surga bagi upaya penanganan dan juga penyelesaian pandemi COVID-19 baik secara global, secara dunia maupun juga di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan berkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Berikan hikmat supaya terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik, bersama-sama, bersinergi dengan kekuatan yang ada dan bukan saling terpisah satu dengan yang lain. Sehingga upaya penanganan dan penyelesaian COVID-19 ini dapat berjalan secara efektif. Doa dan harapan kami dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, maka semuanya akan bisa teratasi dan segala sesuatunya akan segera berakhir. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi dampak sosial dan ekonomi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mungkin saat ini semakin banyak terjadi. Tuhan jauhkan kerusuhan, Tuhan jauhkan segala kejahatan, Tuhan jauhkan segala kemungkinan yang buruk yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan kami bersama di dalam kehidupan bermasyarakat. Biarlah apa yang baik boleh Tuhan nyatakan sehingga kami boleh tetap dapat menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa yang boleh kami naikkan menjadi syafaat kami bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Sampai
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 1 ayat 21 sampai 22. Jemaat sekalian, mari kita persembahkan syukur kita kepada Tuhan. Dialah sumber segala berkat, Dialah pemelihara hidup kita. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan ibadah online dapat diberikan dengan cara memasukkannya dalam amplop dan diserahkan ke sekretariat gereja, atau dikumpulkan dan diserahkan pada saat beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat juga mentransfer ke rekening gereja dengan nomor dan ketentuan yang tertera di layar. Kita nyanyikan pujian PKJ 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa pemelihara hidup kami, terima kasih untuk karya keselamatan-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau telah karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk pimpinan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, membawa persembahan kami. Terimalah, sucikan dan kuduskan bagi pekerjaan pelayananmu di tengah-tengah dunia ini. Melaluinya namamu ditinggikan dan dimuliakan senantiasa. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Tuhan telah naik ke surga. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah, Dia memimpin, Dia menyertai, dan Dia memberkati hidup kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tinggallah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami tinggal dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati dan hidup kami senantiasa kepadanya. Jadilah saksi Kristus. Kami menjadi saksinya yang setia, Terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya.
Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Majelis jemaat mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Amin.